Ya, sebenarnya premi asuransi kena pajak nggak sih? Gitu, beberapa pertanyaan dari teman-teman masih seperti itu ya. Tentu kita bisa membayangkan kalau agen asuransinya bingung, nasabahnya juga pasti lebih bingung. Nah, teman-teman, hari ini kan kita bahas dalam edu series kali ini mengenai apakah premi asuransi itu kena pajak atau enggak. Yuk, kita simak video berikut ini. Ya, kalau kita berbicara produk asuransi jiwa, tentu kita akan berbicara mengenai dua hal. Pertama berkaitan dengan premi yang harus dibayar, dan kedua adalah manfaat yang akan diterima. Mengenai manfaat produk asuransi jiwa, itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang PPH, ada manfaat-manfaat dari asuransi jiwa yang memang tidak dikenakan pajak penghasilan. Seperti pertama, uang pertanggungan yang dibayarkan karena kematian, kecelakaan, sakit, dan beasiswa. Nah, jadi teman-teman sudah tahu persis, dan saya kira nasabah juga sudah tahu persis bahwa manfaat asuransi jiwa karena empat hal tersebut itu tidak dikenakan pajak penghasilan seberapapun besarnya. Lalu muncul pertanyaan dong, apakah premi asuransi kena pajak? Nah, saya akan mulai materi hari ini, sharing hari ini dengan sebuah pertanyaan yang kebetulan diajukan ke DM saya, gitu ya. Pak, nasabah saya nggak mau lagi ambil program asuransi jiwa. Jadi padahal beliau ini adalah seorang nasabah yang sangat sadar asuransi jiwa, gitu ya. Gara-garanya ada temannya yang bilang ke nasabah tersebut, jadi teman si nasabah bilang bahwa nggak usah beli asuransi lagi, nanti preminya akan ditagih pajak, gitu ya. Nah, apa benar sih kalau premi itu akan dikenakan pajak ya? Oke, kalau kita bicara pajak, pajak tentu banyak macamnya. Kita hari ini akan berbicara dalam konteks mengenai pajak penghasilan atau yang disebut atau disingkat sebagai PPH. Jadi pajak atas penghasilan. Nah, kalau kita berbicara mengenai PPH, maka kita harus tahu dulu bahwa apa sih sebenarnya penghasilan. Jadi penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Gitu ya. Jadi apapun penghasilan yang diterima yang menambah kemampuan kita untuk dapat mengkonsumsi, ya, dipakai konsumsi atau menambah kekayaan karena dibelikan aset lain, itu disebut sebagai penghasilan. Nah, atas penghasilan ini akan dikenakan pajak yang disebut sebagai pajak penghasilan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa semua bagian dari penghasilan ini akan dikenakan pajak? Misalnya saya menerima penghasilan sebagai karyawan dalam bentuk gaji misalnya 50 juta satu bulan. Apakah 50 juta itu langsung dikenakan pajak? Lalu apakah kalau misalnya saya adalah seorang pengusaha atau pekerja lepas yang tidak memperoleh gaji tetapi memperoleh penghasilan dengan cara yang lain, bisa berbentuk komisi misalnya, apakah misalnya kalau saya menerima komisi 50 juta akan langsung dikenakan pajak penghasilan? Jawabannya adalah sebenarnya tidak. Jadi kita perlu tahu bahwa ada cara untuk menghitung pajak. Jadi kita jangan rancu antara menerima penghasilan, menghitung pajak, dan membayar pajak. Nanti ada satu lagi, melaporkan pajak. Jadi menghitung, membayar, dan melaporkan. Ini tiga hal yang terpisah. Nah, ini suka masih rancu. Oke, kita akan bicara soal bagaimana cara ngitung pajak penghasilan orang pribadi, orang-orang seperti kita-kita ini. Mungkin ada yang karyawan, mungkin ada yang bukan jadi karyawan, bekerja lepas, gitu ya. Jadi dari setiap penghasilan yang diterima, itu disebutnya sebagai penghasilan bruto. Nah, atas penghasilan bruto tidak langsung dikenakan pajak penghasilan. Dia boleh dikurangi dulu. Ada beberapa faktor yang bisa dipakai untuk mengurangi pajaknya. Pertama, kalau Anda karyawan, Anda bisa memakai salah satu faktor pengurangnya adalah iuran dana pensiun. Tentu saja dana pensiunnya yang sudah diatur oleh undang-undang.
Dan kemudian hal lain misalnya bisa dipakai untuk pengurang kalau Anda karyawan adalah tunjangan jabatan misalnya. Itu bisa dipakai sebagai pengurang. Kemudian kalau Anda bukan karyawan, kalau Anda seperti saya gitu, seorang pekerja bebas gitu ya, yang tidak terikat pada suatu perusahaan, maka kita bisa mengurangkan penghasilan bruto kita dengan apa yang disebut sebagai norma. Nah, di dalam norma ini sudah diatur di dalam peraturan Dirjen Pajak. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di video itu peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Oke. Nah, setelah dikurangi penghasilan bruto tadi terima 50 juta, dikurangi norma atau dikurangi faktor-faktor pengurang yang memang diperbolehkan, maka akan menjadi penghasilan neto. Nah, atas penghasilan neto juga tidak bisa langsung dibayar pajaknya, gitu ya. Boleh dikurangkan lagi, dikurangkan oleh apa? Apa yang disebut sebagai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi atas penghasilan neto dikurangkan dulu atas PTKP. Setiap orang itu punya PTKP. Nah, setelah dikurangi PTKP, ada nggak faktor pengurang lain yang diperbolehkan untuk supaya kita mengurangi pajak penghasilan kita, gitu kan? Bisa, yaitu sumbangan khusus keagamaan. Itu bisa dipakai sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto, sehingga akan ketemu namanya penghasilan kena pajak. Jadi kalau tadi kita bicara soal penghasilan neto yang 50 juta, bukan berarti 50 juta langsung kena pajak. Dia akan dikurang-kurangin. Bisa jadi yang harus dibayar pajaknya atau sebagai penghasilan kena pajaknya adalah 25 juta misalnya. Gitu ya. Karena ada untuk beberapa pekerjaan bebas normanya itu sampai 50%. Jadi dari misalnya 50 itu normanya udah 50% dulu. Jadi udah dipotong 50 juta udah dipotong 25 juta. Nah, 25 juta menjadi penghasilan neto. Dikurangin PTKP dan lain-lain, itu mungkin tinggal 20 jutaan. Mungkin kurang dari 20 juta. Nah, itulah yang harus dibayar pajak penghasilannya. Berapa bayarnya? Tentu sesuai tarif yang ada di dalam Undang-Undang PPH dari 5 sampai 35% sesuai tier atau tingkatan dari penghasilan kena pajak Anda. Gitu ya. Nah, itulah sebenarnya cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Lalu kaitannya dengan premi asuransi tadi gimana? Nah, kita akan lihat bahwa dari penghasilan kotor tadi, yang bruto tadi yang 50 juta, bersih-bersih 25 juta, itu yang bisa dipakai untuk membeli atau dikonsumsi untuk membeli atau memiliki aset lain, pada dasarnya setelah kita hitung adalah dari sini, dari penghasilan kena pajak. Gitu, termasuk untuk membayar premi asuransi. Jadi pada dasarnya sebenarnya uang yang kita pakai untuk membayar premi asuransi itu sudah dibayar pajaknya. Seharusnya apabila pencatatan dan pembayaran pajak kita juga tertib, ya seharusnya sudah dibayar pajaknya. Sehingga kalau sudah dibayar pajaknya, kita tidak perlu membayar pajak lagi, tidak perlu membayar pajak penghasilan kembali gitu atas premi yang kita bayarkan. Kenapa? Karena kita penghasilan yang sudah kena pajak tadi, sudah dibayar pajaknya, sudah dikeluarkan pajaknya gitu ya, kemudian dipakai untuk konsumsi, dipakailah untuk membeli atau memiliki aset yang lain, bisa berupa deposito, bisa berupa logam mulia, bisa berupa saham, aset-aset investasi. Nah, atas aset-aset yang kita peroleh baru tadi, itu juga tidak perlu dibayar pajaknya, ya. Yang harus dibayar pajaknya adalah hasil pengembangan dari aset-aset yang tadi. Misalnya, deposito, pokok atau modal untuk kita masukin deposito nggak perlu dibayar pajaknya, karena sudah dibayar pajaknya. Yang dibayar adalah bunga atas deposito. Kemudian, kalau kita berbicara soal misalnya dibelikan produk obligasi misalnya, atau surat hutang, maka uang yang dipakai untuk membayar obligasinya sudah tidak perlu dibayar pajak penghasilannya. Nanti kalau ada kupon atau hasil, imbal hasil dari obligasinya, baru itu yang akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, begitu juga dengan premi asuransi. Kalau terkait misalnya, Pak, kalau premi asuransinya unit link gimana? Pak Edi, yang ada aset investasinya. Oke, maka atas hasil dari investasi tersebut, itu yang harus dibayar. Tetapi, cara menghitungnya adalah selisih antara hasil atau saldo nilai tunai dengan premi yang sudah dibayar. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita membayar premi, seharusnya kalau premi itu sudah dibayar pajaknya, maka kita tidak perlu takut untuk ditagih pajaknya kembali, karena premi sebenarnya sudah tidak perlu bayar pajak lagi. Tetapi, teman dari nasabah saya ini bilang, loh, Pak, itu pasal 4, ayat 1, huruf N, Undang-Undang PPH, bilangnya begini, Pak.
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dan seterusnya, termasuk premi asuransi, Pak. Lah ini katanya premi asuransi harus bayar pajak penghasilan. Dia jadi objek pajak penghasilan. Oke, ini ada penjelasannya. Pasal ini terkait dengan pasal 6 ayat 1 huruf A, Undang-Undang PPH. Di mana di dalam Undang-Undang PPH pasal 6 ini, kalau Anda sebuah perusahaan, maka cara menghitung pajak penghasilannya berbeda. Nanti kita akan lihat ya cara menghitung pajak penghasilan sebuah perusahaan. Nah, cara menghitung pajak penghasilan perusahaan itu adalah omset dikurangi biaya. Nah, biaya yang dimaksud di sini adalah biaya 3M. Apa itu 3M? Yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jika Anda pemilik sebuah perusahaan, terutama kalau perusahaannya berbentuk perseroan terbatas atau CV, di mana Anda dapat omset, kemudian Anda keluarkan biaya-biaya, salah satu biaya yang bisa dipakai untuk mengurangi pajak penghasilan badan Anda, ya, usaha Anda, adalah kalau Anda membayarkan premi asuransi. Jadi Anda punya karyawan, Anda bayarin itu premi asuransinya. Premi itu bisa dipakai sebagai biaya untuk mengurangkan pajak. Itu untuk badan. Tetapi kalau untuk orang pribadi tidak bisa. Gitu ya, maka kalau tadi kita berbicara pasal 4 dan pasal 6 tadi, kita akan lihat ini adalah cara menghitungnya untuk PPH badan, bukan orang pribadi, badan itu perusahaan, gitu ya, di mana omset tadi dikurangi biaya-biaya 3M, termasuk di dalamnya premi asuransi yang menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan, gitu ya, karena tadi dilihat di dalam orang pribadi, premi asuransi itu bukan pengurang pajak buat orang pribadi, ya. Nah, setelah dikeluarkan biaya-biaya itu akan menjadi penghasilan kena pajak. Sehingga dari sisi perusahaan, ya, premi asuransi itu adalah biaya, faktor pengurang pajak. Tetapi dari sisi karyawan, premi yang diberikan oleh perusahaan itu dianggap sebagai tambahan penghasilan. Dan untuk itulah dia akan masuk ke dalam yang disebut sebagai penghasilan bruto. Itulah kenapa kalau Anda sebagai karyawan, asuransinya dibayarin kantor, maka atas tambahan kenikmatan berupa premi yang dibayarin oleh kantor itu, itulah yang harus dibayar pajak penghasilannya. Oke, jadi dari sini kita udah cukup jelas bahwa premi yang dibayarkan dari penghasilan sendiri, artinya bukan kan, kalaupun misalnya Anda pengusaha itu berarti uang Anda sendiri, tadi sudah masuk dibayar pajaknya, sudah dihitung dan dibayar pajaknya, atau karyawan tetapi beli sendiri, bukan dibayarin oleh kantor, gitu ya, maka atas premi yang dibayarkan dari penghasilan sendiri ini tidak dikenakan lagi pajak penghasilan. Namun, kalau Anda karyawan, preminya dibayarin oleh kantor, maka atas premi tersebut akan dihitung sebagai tambahan penghasilan, masuk ke penghasilan bruto yang akan dihitung nanti dalam proses penghitungan pajak penghasilan, dan itu harus dibayar pajaknya. Jadi, supaya tidak bingung, inilah posisinya. Jadi kalau Anda karyawan dibayarin kantor atas premi yang dibayarin kantor, Anda harus bayar pajak penghasilan. Kalau Anda bayar bukan dibayarin kantor, beli sendiri, maka tidak diperlukan untuk membayar pajak penghasilan. Terutama kalau pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan Anda sudah tertib. Oke teman-teman, jadi semoga video pendek ini cukup menginspirasi, tidak lagi membuat teman-teman bingung. Kita sudah tahu kedudukan premi asuransi, perlu dibayar pajak penghasilannya kapan, dan tidak perlu dibayar pajak penghasilannya kapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di Edu Series berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.